Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Tegal yang Pak Guru banggakan. Alhamdulillah, pembelajaran Bahasa Indonesia pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Anak-anakku yang berbahagia, ada istilah pernyataan umum dan juga ada istilah uraian dan sebagainya. Anak-anakku yang berbahagia, misalnya ada uraian, Venus sama besarnya dengan bumi. Venus adalah planet, warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman. Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Merkurius dan bumi. Venus mengedari matahari selama 235 hari bumi. Ia berotasi sekali setiap 244 hari bumi. Venus sangat tua dan berbatu. Langitnya oranye dengan kilatan cahaya petir. Anak-anakku yang berbahagia, jadi pernyataan umum dari teks yang Pak Guru sampaikan adalah Venus adalah planet dalam sistem tata surya kita. Nah, pada pernyataan ini anak-anak bisa menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, apakah pernyataan umumnya sudah jelas mengklasifikasikan Venus? Saya ulangi, pertanyaan pertama, apakah pernyataan umumnya sudah jelas mengklasifikasikan Venus? Yang kedua, kosakata teknis apa yang digunakan untuk menjelaskan Venus? Dalam hal ini berikan contoh. Saya ulangi, kosakata teknis apa yang digunakan untuk menjelaskan Venus? Nah, berikan contoh. Yang ketiga, kata apa yang menggambarkan proses dan aksi? Kata apa yang menggambarkan proses dan aksi? Nah, yang terakhir, yang keempat, perhatikan cara mengurutkan gambaran Venus dalam teks tadi. Sudah baikkah menurutmu? Nah, dari contoh teks pertama ini, tentu kita ingin memperjelas agar dalam contoh kalimat yang berisi teks percobaan ini lebih jelas, teks laporan percobaan. Maka anak-anakku yang berbahagia, kita bisa mencari contoh yang lain yang di dalamnya ada teks laporan percobaan. Selanjutnya untuk membandingkan ada struktur teks laporan observasi. Struktur teks laporan observasi ini ada 2. Yang pertama umum dan uraian. Umum itu nama lainnya klasifikasi pernyataan. Sedangkan selanjutnya adalah struktur uraian. Untuk klasifikasi pernyataan atau umum, ini menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Sedangkan uraian menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, bagian per bagian dan hal-hal yang khusus. Anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir pada pembelajaran kali ini, ada struktur teks laporan percobaan, ini ada 5. Saya ulangi, struktur teks laporan percobaan, ini ada 5. Yang pertama tujuan, ingat-ingat, yang pertama tujuan. Yang kedua alat dan bahan, alat dan bahan. Yang ketiga langkah-langkah. Yang keempat hasil. Dan yang kelima simpulan. Jadi tujuan, alat dan bahan,
langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah secara singkat tentang struktur teks laporan percobaan yang dibandingkan dengan struktur teks laporan observasi. Jadi kalau teks laporan observasi terdiri dari umum dan uraian, tapi kalau struktur teks laporan percobaan yang tadi ada 5, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil, dan simpulan. Demikian perlu diperhatikan sekali lagi anak-anakku. Jadi ketika kita mendapat pembelajaran yang perlu diperhatikan adalah inti-intinya. Setelah itu nanti dikaitkan dengan bacaan-bacaan yang ada. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini menjadikan kita lebih semangat dalam belajar. Tetap semangat. Ingat yang Pak Guru selalu pesankan, kalau kita ingin sukses rumusnya adalah A, B, C, dan D. A itu antusias. Jadi kalau dalam belajar kita harus semangat. Yang B, niat belajar itu sebagai ibadah. Yang C, cita-cita kita ketika kita belajar berarti ingin lebih baik, ingin mendapatkan ilmu. Yang terakhir, jangan lupa doa. Maka setiap awal belajar dan akhir belajar kita harus berdoa. Demikian, mohon maaf, mohon maklum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.